Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal tentang fisika yaitu persiapan blok test ya guys ya untuk ulangan di topik energi ya guys ya. Nah, seperti biasa saya sudah kumpulkan kompilasi beberapa soal-soal tahun lalu. Ini bentuknya esai, ada 8 soal cukup panjang ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama yuk kita langsung lihat soal dan pembahasannya bagaimana guys ya. Seperti biasa boleh download linknya di kolom di deskripsi di bawah ini. Kita akan langsung lihat di soal yang pertama. The diagram shows a system used to move a stone block up a ramp. Jadi kalian bisa lihat di sini ada a group of people, dia narik blok ini, dia naik ramp. Data-datanya kalian bisa lihat di bawah sini, dan kita diminta untuk menghitung calculate the total force. Nah, total force itu caranya begini guys ya. Jadi kan rumus work done itu kalian tahu adalah forces dikalikan dengan displacement-nya guys ya. Nah, displacement yang dimaksud itu sebetulnya yang warna hijau guys ya. Nah, seperti ini. Nah, work done itu bisa kita cari dengan menggunakan perkalian power kali time, guys. Nah, ini kan F, force-nya. Nah, displacement itu, dia kan juga ada jarak kan. Nah, itu kan bisa dicari dengan V kali T, seperti itu. Nah, time-nya ini sama, guys. Bagian yang di sebelah sini nih, yang saya kasih stabilo kuning ini sama. Jadi, bisa cancel out. Jadi, bisa dicoret. Jadi, tinggal power, force kali speed-nya atau velocity-nya seperti itu ya. Nah, power-nya itu ada di 6250 jadiin watt ya guys ya. Nah, speed itu dikasih tahu 0,45. Jadi kamu tinggal bagi aja. Forces-nya itu saya dapetin sekitar 13.888 Newton guys. Ini jawaban untuk bagian yang A-nya ya. Oke. Nah, sekarang yang B, determine the total work done by the team. Nah, total work done by the team rumusnya ya work itu ya forces-nya tadi dikalikan dengan displacement-nya. Nah, forces-nya tadi, ini tadi berapa? 13.888. Nah, distance-nya itu kan yang warna hijau. Nah, hijau itu kan belum tahu, tapi kita bisa menggunakan sin, cos, dan tangent, or tangent ya guys ya. Nah, kita pakai yang sin. Sin itu kan, itu opposite, 4,35 dibagi ini ya, displacement-nya. Jadi D-nya itu 4,35 dibagi sin 6. Di sini kalau kamu coba hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 41,6 meter. Jadi saya masukin di sini 41,6 meter. Ini ya, saya stabilo dari mana angkanya biar kalian bisa ingat ya. Ini yang warna ungu guys. Nah, dari sini. Jadi resultnya di sini saya tulis di bawah itu sekitar 577. Pakai kalkulator aja guys, 955,5 joule guys ya. Ini adalah jawaban untuk nomor yang 1B guys ya. Nah, lanjut guys ke bagian yang C, ditanya calculate the useful work done on the block. Nah, apa bedanya yang atas sama yang bawah? Yang atas itu adalah total semuanya yang dikerahkan oleh si tim itu ya, group of people itu. Tapi yang kepake buat mindahin dari balok itu dari bawah ke atas, itu cuma gravitational potential energinya aja. Jadi kita hitung guys ya. GPI-nya itu M, G, H. Mass tadi itu berapa? Mass-nya itu 2,1 kali 10 pangkat 3. Mass-nya itu 2,1 kali 10 pangkat 3. G-nya, ini ya terserah kalian mau asumsi berapa. Di sini saya pakai 9,81 aja ya. Nah, height-nya itu tadi berapa? Height-nya itu 4,35. Nah, 4,35. Di sini saya dapetin hasilnya adalah kalkulator aja guys. Wih, 89,614 ya, joules kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang 4,35-nya itu yang bagian ini guys ya. Ini saya kasih warna biru. Nah, yang ini. Seperti itu guys. Nah, itu bagian yang 1C. Determine the efficiency of the systems. Nah, untuk mencari efisiensi, itu simbolnya seperti ini ya, efisiensi ya. Nah, itu rumusnya adalah yang useful atau outputnya yang kepake dibagi dengan yang totalnya. Nah, nanti dikalikan dengan 100%. Nah, kamu bisa lihat. Yang kepake, jadi yang disuplai dari si orang itu tuh 577.955,5. Itu yang disuplai dari totalnya, guys, ya, maksudnya. Jadi yang part ini nih, itu yang mewakili ini totalnya. Tapi ternyata yang kepake buat mindain barangnya itu ke bagian atas, itu yang usefulnya aja. Seperti itu. Ya, itu 89614. Di sini dibagi 577,955,5.
55,9. 0, ya ini kalau kalian kalikan 100%, 15,5% lah. Ya, kalau kalian pakai gravitinya 10 ya mungkin beda-beda tipis lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa efisiensinya nggak 100%? Seperti itu ya. Kenapa? Nah, di sini saya typing aja ya. Total work done-nya itu is wasted ya to another form of energy. Ya, such as misalkan waktu dia orang itu narik boxnya ada suara gitu, seret seret seret. Nah, itu kan ada energi suaranya yang keluar, ada heat-nya mungkin ya, seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih contohnya atau ada heat-nya ya. Seperti jadi pasti nggak 100%. Jadi sekitar 85%-nya ini nih ya udah berubah gitu, udah jadi energi yang lain seperti itu guys ya. So, this is the answer for number one. Silakan misalkan kalau kamu ada pertanyaan ya, boleh langsung ditanyakan, boleh pause video ini juga untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya guys ya. Save dulu. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah demikian. A trolley accelerates from rest at point A down straight. Ya, kalian bisa lihat di sini ada trolley, dia turun. Nah, kita lihat ya guys ya. Calculate the speed of trolley as it reach point B. Nah, as it reach point B. Nah, kita lihat ya guys ya. Ini kan resistance-nya diabaikan, negligible itu diabaikan atau bisa dihilangkan. Nah, kita lihat di bagian posisi A, si trolley itu punya yang namanya GPE atau gravitational potential energy, sedangkan di part B dia hanya punya KE. Ya, berdasarkan kalau dia bisa diabaikan itu berarti energinya itu dikonservasi ya, berubah gitu ya. Jadi GPE-nya itu akan sama dengan nilai KE-nya. Jadi di sini mgh setengah mv square. Jadi faktor mass tidak berpengaruh guys, karena mass-nya itu bisa dicoret. Di sini nanti kalian 2gh v kuadrat, lantas v-nya itu adalah akar 2gh. Nah, masukin 2 kali 9,81, height-nya itu yang 0,5 guys ya. Nanti saya dapatin result-nya di sini harus 9,81. Sekitar 3,13. Oke guys, meter per second. Itu adalah speed dia waktu di bagian bawah ya guys ya, waktu di bagian B sini. Nah, kemudian assume that there is a constant kinetic friction guys ya. Nah, sekarang dia dari sini nih dia ada friction guys. Sehingga di sini dia tuh stop. Nah, if the mass of trolley 1 kg determine the coefficient kinetic friction ya guys ya. Jadi kalau kita coba gambarin guys, dia di bagian mana tuh? Di bagian sini nih, dia kan ada gayanya itu cuma satu, berarti cuma si ini doang nih, gaya friction ya. Nah, kita bisa pakai untuk mencari ininya, kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi work done itu sama dengan kinetik energinya ya, karena di sini masih ada kinetik energinya. Nah, itu akan berkurang seiring dengan work done by the friction, work done yang dilakukan by frictionnya. Nah, work done itu rumusnya adalah tadi force-nya yaitu friction kalikan displacement-nya. Kinetik energinya itu adalah setengah mv kuadrat kayak gitu. Nah, menghitung gaya normal, gaya friction itu adalah kali normal kayak gini guys ya, setengah mv square. Nah, kalau kamu lihat di sini bagian atasnya, ini saya tulis di bagian bawah lagi deh. Jadi diagramnya kan seperti ini. Ini kan ada gaya friction nih. Ini friction yang dimaksud. Friction itu kan ini ada gaya berat, terus ini ada gaya normal. Nah, normal itu sama dengan gaya beratnya. Jadi menghitungnya ini M kali G, ini kali D, setengah mv kuadrat. Nah, M boleh dicoret ya. Jadi mu kali G kali D itu setengah V kuadrat seperti itu. Nah, V kuadratnya itu kan 3,13. Jadi ntar kamu bisa tulis 3,13 di square. Mu ini 9,81. D-nya itu tadi berapa? Dia menempuh jarak 1 meter, guys. Nah, jadi mu-nya itu, di sini kamu bisa hitung, nilainya adalah 3,13 di kuadrat, oke, kali 0,5.
Oke, jadi ini seharusnya mendekati 0,5 guys ya. Bagi 9,81. Ya, harusnya mendekati 1,5 atau 0,5. Ini jawabannya guys ya. Di bagian nomor 2B guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, kamu diminta untuk complete the table below. For the car move from point A to point B, ya, assume there is a friction force along the slope. Nah, kita lihat di sini kan untuk mencari distance, berarti kamu harus pakai yang namanya Pythagoras guys ya. Yang part ini harus pakai Pythagoras distance-nya. Ya, kita cari dahulu Pythagorasnya di bagian atas aja ya guys ya. Bagian atas Pythagorasnya berarti ini 0,5, ini 2. Ini anggap aja D. D kuadrat, 2 kuadrat tambahin 0,5 kuadrat. Nanti D-nya itu kalian akan dapetin result-nya di sini saya udah hitung 2,06 meter. Berarti nanti kamu hitung ya, work done by the weight 2,06, work done by the friction 2,06. Kayak gitu guys. Nah, kemudian untuk angle-nya, wah angle-nya belum dapat ya. Angle-nya di sini juga nih. Belum dapat. Ya kamu harus pakai sin costan lagi nih buat ngelengkapin tabelnya. Nah, sin costannya ini berarti kamu pakai apa? Tangent ya. Misalkan tangent. Tangent theta itu 0,5 dibagi 2. Tetanya itu nanti saya dapetin 0,5 bagi 2. If tan theta. Saya dapetin 14 derajat. Kayak gitu. Ini 14 derajat. 14 derajat guys. Nah, work done by the weight itu sebetulnya rumusnya adalah W sin theta guys ya. Work done, oke, sorry. Work done by the weight ya guys ya. Oke, ini kita cari force-nya dulu. Berarti kita harus lihat. Nah, di sini weight-nya itu kan yang ini. W sin theta, jelas. Nah, W-nya itu berarti, wah kita nggak tahu mass-nya ya. Emang mass-nya dikasih tahu? Oh, nggak juga kan? Nah, oke. Kita nggak dikasih tahu mass-nya, gimana cara mencarinya. Ya nggak usah lah ya. Jadi, sebentar guys, mikir dulu ya. Oke, jadi saya dapat untuk mencari yang ini guys, force yang ini kita cari dulu ya. Jadi ini work done by the weight, work by weight kan sama dengan nanti dia um, W sin theta, ups, W sin theta kalikan dengan displacement-nya. Nah, work done by the weight ini adalah GPE sebenarnya. Jadi ini MGH ya. Ini adalah W sin theta. Ini sebenarnya F-nya gitu ya. Ini F-nya nih. Ini prediksi saya dia mau nyari F yang di sini, guys. Jadi F-nya itu berarti ntar MGH dibagi dengan sin theta D. Nah, ini kamu coba deh cari. Jadi forces-nya itu MGH dibagi, ini sin 14, distance-nya tadi 0,2, 2,06. Cuma M-nya kan nggak dikasih tahu ya. Gimana tuh nyari M-nya? Nah, M-nya nih saya kok nggak dapet ya. Apa ada di atas ya? Oh, ada tuh, masih 1 kilo, sorry. Nggak lihat. Masih 1 kilo, tinggal tulis ya. 1 kilo 9,81, height-nya itu tadi berapa? Height-nya itu 0,5 guys. Nah, ini masukin 0,5. Sini saya dapetin nilainya F-nya itu 9,81 bagi 2 bagi sin 14 dibagi 2,06. Oops, sorry. 9,81 bagi 2 bagi 2,06 bagi sin 14. 9,8 4 Newton. Jadi ini maksudnya guys ya 9,84 Newton kayak gitu. Nah, kalau yang ini ya sama sebenarnya. By friction itu juga sebenarnya sama ya. Cuma bedanya nanti yang dimasukin itu adalah ini work by friction itu W sin, sorry bukan W sin. Ini itu adalah F kali D kalikan cos theta seperti itu ya. Sorry ya, ini saya ubah dulu. F. Jadi ini kan gini, ini kan sebenarnya force kalikan displacement. Nah, ini kan sebenarnya ada mu kali normal ya guys ya. Jadi saya langsung ubah aja deh. Frictionnya itu ini bisa tulis F D cos theta di sini.
Nah, di sini F-nya itu berarti nanti work dibagi D cos theta. Ini adalah MGH. Displacement-nya tadi 2,06 kalikan cos theta, cos 14 kayak gitu ya. Nanti di sini kamu akan dapetin nilainya adalah 2,06 kalikan cos 14. Ntar saya dapetin 2,45 Newton. Di sini saya dapetin. Oke. Untuk normal force tidak ada ya guys ya. Karena normal force tidak searah dengan arah gerak bendanya. Jadi total work done-nya di sini kamu tinggal kurangin ya, 9,84 dikurangi 2,45. Itu sekitar 7,39 Newton force-nya. Oke guys, ini jawaban untuk yang nomor 2 guys ya. Kita akan lanjut di soal berikutnya, soal nomor 3 ya guys. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu soalnya. Di sini kalau kalian bisa lihat, complete the box below, ini teori aja ya guys ya, jadi cepat. Nah, useful work done by the motor itu dia akan mindahin dari A ke B, dia menjadi di sini adalah GPE ya, gravitational potential energy, seperti itu ya. Kalau kamu nggak tahu GPE, wah keterlaluan banget nih. Saya tulis singkat aja biar cepat. Nah, calculate the useful work done. Nah, bagian B, useful work done, ingat itu adalah ngitung GPE. GPE itu adalah useful karena yang kepake gitu ya, work done-nya. Ya, walaupun di supply-nya pasti lebih besar gitu ya, kan dia motornya itu ada mengeluarkan suara atau apa gitu ya. Tapi yang kepake itu yang buat ngangkat ininya doang kan, ya MGH gitu doang. Nah, M-nya itu berapa? M mana sih? MO 3.400, gravity 9,81, height 30 meter. Sini kita coba hitung. Saya dapetin segini guys hasilnya. Joules. Oke ya. Kemudian bagian apa lagi? C. Power output. Nah, untuk yang C, saya hitung aja power itu rumusnya. Yang tadi ya useful dibagi dengan time-nya. Ya, work done-nya, useful work done-nya dibagi dengan time. Nah, dibagi dengan time berarti 1620 bagi 15. 15. 66,708 watt satuannya. Kemudian kita lihat apa lagi. At point B, the motor is switched off. Oh, dimatiin guys. Jadi udah nyampe titik tertinggi di B, dia dimatiin, terus dia turun pakai gravity. Udah turun pakai gravity, kita lihat describe the overall. Nah, ini berarti dari B, ini kan dari posisi B ke C. B itu tadi cuma ada GPE doang. Nah, sedangkan di posisi C, dia belum clear sampai di tanah. Ini berarti masih ada GPE jelas dan ada sebagian berubah jadi kinetic energy. Yang ditanya adalah um, speed di posisi C. Nah, kita lihat ini berarti kita pakai yang namanya konservasi energi ya. Berarti ini GPE yang di B yaitu MGH. Nah, sama dengan, nah ini MGH. Ini yang di C nih ya, yang ini di B. Tambahin setengah MV kuadratnya yang di C. Kalau kamu perhatikan, faktor mass bisa dihilangkan. Berarti tinggal G 9,81 di titik B. Tadi berapa tingginya guys? Tingginya itu 30. Nah, ini 9,81 di titik C, tadi titiknya itu 12 meter, nih setengah VC kuadrat. Kalian coba hitung, lakukan perhitungan, nanti didapat VC-nya nih, kalau kalian hitung guys, pindahin ruasnya, ya dibuat ya, saya dapetin itu sekitar 18,79 meter per second ya guys ya. Saya nggak detailin perhitungannya, kalian udah kelas 10, aljabarnya harus dimantepin, udah bisa ya. Caranya gimana yang ini pokoknya pindahin ke ruas sebelah kiri dulu ya, kayak gini guys. Ini dihitung dulu, nanti dikurangi 9,81, kalikan dengan 12 kayak gitu. Ya, setengah VC kuadrat, ntar kalian aljabar sendiri guys ya. Nah, F. Nah, ini juga pertanyaan jebakan, guys. On another occasions, ternyata misalkan nih harinya kalian sepi, guys. Bukan weekend, bukan weekdays, orang nggak banyak main, ternyata total mass-nya berkurang. Nah, its speed is again neglected. State how with a reason you will expect. Nah, menurut kamu, kalau misalkan yang main 100 orang dengan yang main satu orang, speednya berbeda nggak? Nah, hati-hati guys. Please hati-hati. Sesuai dengan tadi nih ya, saya zoom. Sesuai dengan tadi yang saya coret ini, M-nya. M itu faktor yang nggak pengaruh guys. Jadi mau mass-nya itu besar atau sedikit,
faktor mass itu nggak pengaruh ya. Jadi speed at c not would not be different from previous ya answer. Kamu boleh jelasin. Nah, because apa? Based on apa? Mechanical conservation energy, mass will not affect the speed of object, kayak begitu ya guys ya. Terbukti di perhitungan atas mass itu nggak pengaruh ya. Mau dia banyak 100 orang atau cuma 1 orang, dia akan tetap segitu guys ya. Oke, itu contoh nomor 3 jawabannya nggak terlalu susah. Kita lanjut aja ke nomor 4 biar agak cepat kontennya. Nomor 4 guys, kita lanjut ya. Granite block is suspended at rest just below the surface of the water. The block is now released and falls 0,8 meter. Volume bla bla bla, density, oke. Ini GPI-nya guys ya. Nah, kita harus bisa menghitung mass-nya. Intinya kan GPI itu rumusnya kan M G A. Mass itu kamu hitung pakai density kali volume. Kayak begini intinya. Kamu hitung aja, serius ya. Density-nya itu tadi berapa? 2700. Volume 3 kali 10 pangkat min 3. Gravity 9,81. Kedalamannya 0,8. Coba hitung semuanya. 3 bagi 1000. 9,81 kali 63. Saya dapetin 63,56 joules. Nah, kemudian lanjutnya. The water has gained GPE. Explain why. Nah, jadi, ya ini mungkin bingung ya guys ya buat kalian nih. Jadi water, ingat guys, jadi maksudnya ini, because energy from blocks itu transfers to water ya, based on law of conservation energy. Jadi, based on law conservation energy, kan kamu tahu energi nggak bisa di-created, nggak bisa dimusnahkan, ya kan? Jadi energi itu hanya bisa diubah bentuk-bentuknya gitu kan, dari bentuk A ke bentuk B kayak gitu. Kayak di nomor 3 kan, dari GPI dia jadi speed, seperti jadi bentuk kinetik. Nah, jadi ini maksudnya energi from block is transfer to water, seperti itu ya. Nah, GPE gained by the water is less than the loss by the granite. Nah, kenapa nih guys? Ternyata, jadi misal gini, kalau si bloknya itu hilang 10, ternyata waternya nggak gain 10 gitu loh. Ternyata waternya cuma gain 8. Nah, misalkan gini loh. Jadi, mungkin kalian masih ingat ya guys, boleh saya jelasin pakai Sankey diagram guys ya. Jadi maksudnya, nih ya, Sankey diagram ya, seperti ini nih, ada yang loss. Nah, kayak gitu guys. Jadi, yang ini tuh loss. Misalkan seperti itu. Jadi misalkan si waternya itu dia 10 joule, ya. Terus yang ini yang di gain sama waternya itu cuma 8. Nah, 2 ini loss gitu. Kayak gitu. Jadi akan lebih sedikit biasanya. Ya, tapi itu nggak melanggar aturan law of conservation energy. Yang loss itu, ya, there is another form of energy that gain by the GPE of block, such mungkin ya sound energy, terus ada mungkin heat energy seperti itu ya. Oke, mungkin ya waktu granitnya turun ada keluarin suaranya, atau mungkin temperatur airnya tuh meningkat seperti itu ya guys ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya di bagian D. Velocity of the block at the depth of 0,3 meter from the surface is 2 meter per second. Calculate the frictional forces cause. Oke. Nah, kita lihat guys ya. Jadi intinya di sini GPE in totalnya itu akan sama dengan work by ini work done ya. Sama yang ini by water on block. Ini adalah kinetic energinya seperti itu. Ya, karena ditanya ini kan ada speednya. GPE itu jelas MGH tadi, M-nya itu tadi berapa guys ya? Saya lupa hitung lagi. M-nya itu yang tadi di atas tuh. Saya dapetin M-nya itu 8,1 kilogram ya guys ya. Nanti kamu coba hitung sendiri 8,1, ini 9,81. Tadi, nah dia kan depth-nya 0,3 nih, berarti ini 0,3. Ya. Work done-nya itu F kali D, ini setengah MV kuadrat. Yang ini setengah mass
V-nya itu 2 kuadrat. Nah, friction ini ditanya, nah D itu tadi 0,3 di sini guys ya. Nah, kamu coba hitung. Saya dapetin di sini hasilnya 8,1 kali 0,3 kali 9,81. 23,83, yang ini 0,3 frictions, ditambah 8 kali 2, 16,2 guys. Nah, di sini 3,83 kurangi 16,2. Oke, saya dapetin nilai frictionnya itu sekitar 25,44 guys ya, Newton. Ini jawaban untuk di nomor yang keempat ya guys ya. Oke guys, bagaimana? Masih tetap semangat? Kita akan lanjutin kontennya di nomor berikutnya, di nomor yang kelima guys. Soal nomor 5 adalah demikian ya. Water flows a stream ya, kalian bisa baca post video ini. Kemudian kita lihat ya, dia bilang as the water falls through vertical height, gravitational potential converted, including, nah, at the water wheel, the kinetic energy is only 10%. Nah, kita lihat the speed of the water. Nah, kita lihat ya, ini berarti GPI-nya kan mau berubah jadi kinetic energy, tapi GPI-nya itu cuma 10% guys yang berubah. Jadi kamu kalikan faktor 10% di situ. Ini setengah mv kuadrat. Jadi ini nih 0,1, mass-nya itu boleh dicoret, gravity 9,81, tingginya 120. Ini setengah, tinggal faktor v kuadrat. Ini faktor m-nya you boleh coret kayak gini. Hitung, 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 hitung. Nanti didapat ya. Hitung. Saya dapat 15 ya. 15,3 meter per second. Itu jawaban di bagian yang A, guys ya. Nah, kita lihat di bagian B-nya. The rotating wheel is to produce sekian electricity power ya. Calculate the mass of water flowing assuming that the production of energy kinetic 25% efficient, guys. Nah, kita harus hitung dulu berapa total ini katanya mass flowing per water. Kita harus hitung dulu berapa kinetik energinya yang akan keluar, guys. Kita lihat ya, guys. Jadi efisiensi itu kan energi output dibagi input kali 100%. Jadi di sini kalau 25%, 100%, ini kan outputnya yang keluar 10 kilowatt. Ini berarti berapa yang input. Nah, yang input ini energi apa workdone-nya yang dimasukin itu perlu kira-kira sekitar 440 kilowatt. Ini yang diperlukan. Kita perlu segini. Nah, kemudian berarti change in kinetic energy ya, kita coba ya pakai rumus ini ya, itu 440 kilowatt ya, 440 kilowatt ya guys ya. Ini per second guys, ini sudah rate per second. Jadi maksudnya gini, ini kan setengah M V final square per V initial square, ini overtime dalam satuan second gitu ya. Jawabannya 44.000 nih. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apa yang kita coba cari guys? Di sini tadi speednya berapa? 15,3 guys ya. Jadi ini setengah, ini M bagi T, ini 15,3 kuadrat kurangi 0 kuadrat. 0 itu dia di puncak atasnya, kayak gitu ya. 40, 0, 0, 0, kayak gitu. Maksudnya gini guys, kan dia di bawah speednya itu kan pelan. Di water wheel itu kan dia udah pelan nih 10%-nya guys. Maksudnya udah ke-reduce pelan. Berapa banyak air yang harus lewat dengan speed segitu maksudnya gitu loh. Kan dia kan bisa lebarin sungainya gitu loh maksudnya, atau lebarin salurannya jadi biar mass water flowing yang muterin water wheel-nya itu tuh bisa produce amount of electricity-nya cukup walaupun speednya pelan gitu. Jadi bisa diakalin. Walaupun speednya pelan nggak berarti hasil outputnya itu kecil gitu. Bisa aja kalau speednya pelan. Kamu bayangin kalau speednya pelan tapi itu dia salurannya itu gede, ya tetap aja muternya itu bakal kuat gitu loh wheel-nya ya, jadi dia produce electricity-nya juga makin kuat. Nah, ini juga bisa diakalin di bagian sininya. Nah, ini saya dapetin berarti 8 itu nanti dibagi 15,3, 3.700 ya, kurang lebih saya dapetin mass per time-nya. Jadi dalam 1 detik harus lewat 3.759 ya kilogram per second kayak gitu ya. Jadi harus ada 3.759 kilogram air yang lewat dalam 1 detik. Walaupun dengan speed segitu ya, gitu. Jadi kemungkinan kalau speednya mau dipelanin lagi, ya
airnya harus digedein, berarti salurannya harus dilebarin. Gitu. Kalau salurannya nggak bisa lebar, harus dikecilin ya, speednya harus dibuat lebih kenceng. Gitu. Ya guys ya, itu maksudnya di soal bagian yang B. Lanjut, nah ini yang bagian bawah nggak terlalu susah, ini cuma matching-matching aja. Kita lihat guys, ini matchingnya ya useful energy, itu nanti yang kepake buat electrical. Total energinya itu saya dapat itu adalah apa nih ya? Wasted energy bisa dibilang yang thermal guys. Ya, total energi itu berarti yang mana guys? Total energi itu kinetik ya? Mungkin kinetik guys. Total energi kinetik kali ya. Seperti itu guys. Oke, kita akan lanjut ya guys. Nah, state one advantage and one disadvantage ini guys. Jadi advantage-nya, keuntungannya, advantage itu sustainable and eco-friendly ya. Bisa tulis ya, friendly. Kalau apa nih? Apa ya? Using hydroelectric ini kan tadi ya, mungkin ya only effective with moving bodies of water atau sangat tergantung ya water or depends on the rain. Ya, kalau nggak ada hujan ya nggak bisa dong, ya kan? Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor yang ke-6 guys. Nah, soal nomor 6 ini juga sering keluar guys. Kita akan lihat ya guys. Jadi ada track-trackan mainan Tamiya. Bagi kalian yang sering main Tamiya, mungkin tahu track ini ya guys. Kita akan diminta menghitung apa nih guys. Calculate the energy transfers by the motor 0,4 second. Nah, intinya ini nggak terlalu susah kok guys. Jadi powernya itu kan ada nih 4,3 watt. Jadi power itu power dan bagi time. Nah, berarti powernya itu yang 4,3 di sini. Work atau energinya yang ditanya, time-nya 0,4. Ya, kamu tinggal kalikan aja. Work done-nya yaitu tinggal kaliin 4,3 kali 0,3. 1,29 joules. Calculate the speed of the car at 0,4 second. Nah, ini berarti kamu bisa menggunakan ini guys. Work done setengah atau ini bisa. Ini ada rumus yang ini guys. Delta KE tambah delta GPE sebenarnya. Tapi karena tracknya ini kan mendatar, jadi tidak ada perubahan di gravitational. Jadi ini hanya berubah di sini guys. Setengah M V final kuadrat kurang V initial kuadrat ya. Ini M-nya berapa? Setengah. Nah, ini 95-nya plus jadiin kilogram dibagi 1000. V final square kurangi 0 square. Nah, ini 1,29. Dan di sini kamu akan dapetin nilainya untuk V finalnya itu adalah 95 bagi 1000 dibagikan 2, 1,29 bagi besar. 5,21 guys saya dapetin ya. Ya, itu yang teliti. Dan di bagian C, suggest why the actual speed less than. Oke, ya. Because, kalau bisa assume ya, there is friction, so the energy is conserved. Ya, lihat jawaban yang di atas saja lah guys. Conserve to another form of energy such energi such as apa tadi ya sound heat kayak begitulah ya intinya ya. Oke guys, speednya jadi mungkin nggak nyampe 5,21 ya karena pasti keubah ke bentuk yang lain. Jadi itu jawaban untuk yang nomor ke berapa 6 ya. Lanjut guys, soal nomor 7. Nah, ini kalian bisa baca demonstrasi ya, ini kekekalan energi ya. Nah, jadi ini ada the following instructions are given, tapi ini nggak dikasih tahu, mungkin harus diisi ya. Jadi intinya, kalau kamu percobaan kayak gini, dia kan mau ngelempar bola berat tuh. Nah, itu kamu nggak boleh ya, do not push the ball. Jadi just release it, sama do not move your face before the balls return. Ini dilengkapin seperti ini lah.
Mungkin ditanya kenapa harus seperti ini ya. Jadi penjelasannya, if the students push the ball, it means that the student increase the energy of the ball ya. Kalau kamu dorong, ya energinya kan nggak cuma GPI di sini. Beda kalau kamu rilis. Kalau kamu rilis nih ya, saya kasih gambaran. Kalau kamu rilis, ini dirilis, ini cuma ada GPI. Tapi kalau kamu push, itu ada GPI plus kinetic energi. Ketika dia swing balik, ini misalkan, berarti kan ini lebih besar. For example, ini cuma 10 joule. Ini berarti 10 tambah, misalkan 10, jadi 20 joule. Waktu dia balik di sini dengan mau mencapai GPI full-nya, dia akan nyampainya di sini, pas dia swing balik gitu. Akan kena muka kamu, dan itu berbahaya gitu. Karena kalau kamu push, kamu akan increase energinya, dan dia akan nggak balik ke posisi semula, makanya kena ke muka kamu, dan itu berbahaya, seperti itu ya. Nah, sekarang ditanya, calculate the GPI. Oke, GPI-nya itu, oh dihitung guys, GPI-nya berarti ya nggak terlalu susah, jadi tinggal masukin MGH aja. Tadi berapa mass-nya? 7 kilo, ya kamu tinggal masukin 7, 9,81, 1,5, hitung aja, udah, joules, nggak terlalu susah. Nah, sekarang calculate the speed of the at the bottom of the swing. Nah, ini ya, at the bottom of the swing, maksudnya gini guys. Nah, misalkan ini muka kamu tadi di sini, ya di bottom of the swing. Intinya GPI-nya itu akan berubah menjadi kinetic energinya ya. Jadi MGH kalau kamu belajar penurunan seperti ini nanti M-nya dicoret. Nanti sisanya adalah V-nya itu adalah akar 2GH. Mass tidak pengaruh ke apa speed-nya guys ya. Ini tadi berapa? Height-nya 1,5 guys. Kalian tinggal hitung aja guys ya. Nanti di sini saya akan dapetin kurang lebih 5,4 meter per second. Bagian atas itu 103,01 joule kayak gitu guys ya. Ini jawaban untuk nomor ke-7. Lanjut guys, kita sampai ke nomor 8, nomor terakhir. Masih semangat ya guys. Kita lihat seperti ini ya. Nah, jadi ini vacuum cleaner ya. Semoga kamu masih ingat yang hukum Newton. Jadi vacuum cleaner itu dia bentuknya arahnya miring guys. Jadi ini kayak begini ya. Dia kan didorong seperti ini dengan sudut 60 derajat terhadap horizontal. Nah, berarti ini F40 Newton. Nah, kita harus cari yang Fx-nya. Karena untuk menghitung horizontal resistive force yang ini, berarti Fx adalah F cos 60 guys. Jangan lupa 40 ini setengah. Nilainya adalah 20 Newton. Ya, ini 8 ini sebagai bagian dari vektor waktu itu. Nah, sekarang dia apa nih? The vacuum is pushed 30 times across. Oke, oke. Yang ditanya apa? Work done. Nah, oke, work done-nya ya. Jadi work done-nya itu rumusnya di sini adalah Fx kali displacement. Nah, ini 20 kalikan 5,5. Saya dapetin 110 joule seperti itu. Ya. Nah, kan dia di-push 30 kali, guys. Jadi sebenarnya 110 kamu kalikan dengan 30. Hasilnya adalah 3.300 joule. Kayak gitu, guys. Ya. Nah, it's 5,5 takes 9. Oke. Jadi ini jangan lupa time-nya itu 9 kali 30, guys. Ya. Jadi untuk menghitung power, itu ya tinggal work bagi berapa tuh? Time. Nah, work-nya itu tadi 3.300 joule. Nah, ini time-nya jangan yang 9 kalikan juga dengan berapa tadi? Dihitungnya 30 kali, guys ya. Jadi seperti ini. Bagi 270. Hasilnya saya dapetin 12,2 watt, guys ya. Oke, guys. Lumayan ya, guys ya. Bagaimana so far sejauh ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan, guys ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Good luck buat kalian yang akan ujian ya guys ya. Bye-bye.